Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai pedoman dalam etika berpolitik. Sebelum presentasi dimulai, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Herda Wibowo, Novita Karolin, Gideon Felix, Via Zizawira Putri, Muhammad Aire, Windy Leansi Sinaga, Dwi Kristiawan, Raymond Givece Tampupolon, dan Esther Yulia Prastika. Pancasila sebagai pedoman dalam etika berpolitik. Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafati atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik dan buruk, sehingga dapat dijawab secara rasional dan bertanggung jawab. Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas maupun minoritas. Selain itu juga, tidak membedakan unsur lain, seperti gender, budaya, dan daerah. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif. Dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Nilai adalah kemampuan yang ada dan dipercayai pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sedangkan etika adalah suatu ilmu yang membahas mengenai perilaku atau perbuatan baik maupun perbuatan buruk manusia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman dalam etika berpolitik. Agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi satu norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Kedua, norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negeri dijalankan sesuai dengan a. Asas legalitas atau legitimasi hukum, b. Disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis, c. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan adanya legitimasi moral. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan, harus berdasarkan legitimasi moral religius yang terdapat pada sila 1, serta moral kemanusiaan yang ada pada sila kedua. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila 5 adalah tujuan dalam kehidupan negara. Negara adalah berasal dari rakyat, dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Itu terdapat pada sila 4. Rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh sebab itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Rumusan kunci etika politik Pancasila. Dilihat dari rumusan rangkaian kesatuan sila-sila pada Pancasila, maka masalah etika dalam hal ini adalah etika politik Pancasila. Tentunya yang paling dekat adalah dengan sila kedua. Sebagai contohnya adalah bagaimana berkampanye sesuai dengan etika Pancasila. Maka dari itu, rumusan rangkaian kesatuannya dengan keempat sila yang lain adalah sebagai berikut. Pertama, ketahuilah bahwa semua perbuatan tidak baik yang berdalihkan pemilu atau berkampanye selalu tidak lepas dari pengamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Langkah ini didasarkan pada sila ke-1. Kedua,
Berkampanyelah secara tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, jangan mengganggu keamanan orang lain, jangan merugikan orang lain. Hubungan dengan sesama manusia harus dijaga agar tetap baik, dan jangan sampai bentrok dengan massa partai lain. Langkah ini didasarkan pada sila ketiga. Kemudian berikutnya adalah peraturan berkampanye harus ditaati, karena menaati peraturan berarti menaati diri kita semua. Langkah ini didasarkan pada sila keempat. Lalu yang terakhir adalah pemilu dan khususnya berkampanye, itu tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup kita bersama. Usahakan jangan sampai menghambat usaha-usaha menuju kemakmuran bersama. Langkah ini didasarkan pada sila kelima. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna tersendiri dalam penerapan etika berpolitik yang harus dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan masyarakat. IPTEK atau kepanjangan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ialah merupakan suatu sumber informasi yang dimana dapat meningkatkan pengetahuan seseorang terkait bidang teknologi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terseret pada arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat begitu cepat. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baik dan buruk sesuai bagaimana masyarakat menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Hal baiknya yaitu, masyarakat Indonesia bisa dimanjakan dengan berbagai teknologi-teknologi terbaru yang tentunya modern dan praktis untuk bisa dimudahkan dalam kaitannya pekerjaan sehari-hari. Namun, hal buruknya adalah jika masyarakat tidak bisa menggunakan teknologi yang ada dengan benar, itu hanya akan membuat kecanduan dan membuat masyarakat menjadi lebih malas untuk berkreasi dan tidak peduli terhadap sesama. Dengan kata lain, individualisme mereka akan tinggi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita tidak mau mendapatkan hal-hal negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar dalam menyaring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mengambil semua hal-hal positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjauhi hal-hal negatif dari IPTEK tersebut. Dampak positif IPTEK terhadap politik antara lain yaitu yang pertama, munculnya e-government. Dengan adanya e-government ini bisa membuat masyarakat ikut berperan dalam perkembangan pemerintah. Masyarakat juga bisa menerima laporan tentang kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Hal ini sangat berguna untuk meminimalisir kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya e-government ini, masyarakat bisa menerima laporan kinerja pemerintah secara transparan. Kemudian yang kedua, cepat, efektif, dan efisien. Dengan berkembangnya teknologi di bidang politik, tentu akan membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Informasi akan lebih cepat sampai ke telinga masyarakat. Dan juga bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan aspirasinya kepada wakil rakyat, bisa menggunakan email. Hal ini sangat efektif dan efisien tentunya. Yang ketiga, hubungan internasional lebih mudah. Dengan berkembangnya teknologi, membuat kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan seseorang yang berada di luar negeri. Begitupun di bidang politik, hubungan dengan negara lain akan lebih mudah karena kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Dan untuk mengirim gambar ke negara lain pun akan sangat mudah dan cepat.
Dampak negatif iptek dari politik, yang pertama, biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisnya akan memiliki biaya yang sangat mahal. Kedua, jangkauan akses. Harus diakui, tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga negara yang berada jauh di pedalaman, akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia. Yang ketiga, transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. Keempat, privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema. Di sisi yang satu, data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara. Namun di sisi yang lain, negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warga negaranya. Bagian kesimpulan di dampak positif itu, yaitu kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Kesimpulan dari dampak negatif yaitu, dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri.